Pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hargai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason Jahja dengan NIM 182222116 dari kelas K3. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk matkul Sistem Multimedia II 2240. Pada soal pertama, itu saya akan menjelaskan terkait kompresi citra atau gambar. Saya akan menjelaskan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk melakukan kompresi citra menggunakan implementasi alat berupa Python seperti yang diinstruksikan pada soal. Pada slide ini itu menggambarkan overview atau secara garis besar tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada konversi warna dari RGB ke YCRCB, memisahkan komponen kecerahan dan warna. Yang kedua ada subsampling komponen warna, ini kompresi lossy pertama pada keseluruhan tahapan itu untuk mengurangi data warna tanpa terlihat oleh mata. Ketiga, itu ada pemisahan gambar menjadi 8x8 pixel atau macro block. Ini untuk kebutuhan DCT. Terus habis itu ada transformasi DCT untuk mengubah data pixel dari domain spasial jadi domain frekuensi. Ya, selanjutnya ada kuantisasi, itu kompresi lossy kedua, itu buat membuang informasi frekuensi tinggi, menyimpan mengurangi ukuran data lebih lagi. Habis itu ada zigzag ordering, itu untuk menyusun koefisien dari frekuensi rendah ke tinggi. Dan yang terakhir ada entropy coding untuk mengompresi data lebih lanjut lagi. Tapi kali ini kompresinya berupa lossless. Jadi secara garis besar kompresi citra ini itu campuran antara lossy dan lossless. Untuk detail dari setiap langkah akan dijelaskan setelah ini. Pertama, itu kita konversi dulu dari RGB ke YCRCB. Jadi, pertama-tama saya menyediakan foto selfie saya sebagai bahan yang akan digunakan untuk dikompresi nantinya. Pertama itu masih dalam bentuk RGB, itu nanti bakal diubah jadi YCRCB. Y itu luminance atau untuk cahaya atau kecerahan, CRCB itu untuk warna. Nah, kenapa sih kita harus ubah dari RGB ke YCRCB? Singkatnya, itu mata lebih sensitif terhadap kecerahan. Maka dari itu, kompresi pada Y harus dijaga seminimal mungkin agar perubahannya itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi lebih jelasnya kita pakai contoh, misalnya warna merah dan pink. Warna merah dan pink itu pada spektrum warna nggak terlalu jauh perbedaannya. Jadi kita mata manusia itu kurang bisa membedakan. Kalau misalnya pinknya itu mendekati merah atau merahnya mendekati pink. Nah, jadi perubahan seperti itu nggak perlu terlalu detail disimpan dalam suatu gambar. Nah, berbeda dengan pencahayaan atau kecerahan seperti Y luminance ini. Perbedaan seperti warna yang terang dan gelap itu kalau misalnya berbeda itu kelihatan gitu, lebih signifikan bedanya. Maka dari itu dalam proses kompresi kita harus menjaga bahwa si Y ini nggak terlalu jauh perbedaan kecerahannya dari yang original dan juga kompresi. Maka dari itu ini jadi basis supaya memastikan bahwa kompresi nggak terlalu jor-joran atau terlalu besar gitu. Nah, oke, itu untuk singkatnya. Kita lanjut. Langkah kedua adalah melakukan subsampling komponen warna. Awalnya eh, gambar itu memiliki 4.4.4 gitu. Di mana setiap warna disimpan secara detail. Kayak yang tadi aku jelasin, spektrum warna yang sebenarnya bersebelahan atau nggak terlalu kelihatan bedanya, itu disimpan sedetail mungkin. Mungkin kelebihannya adalah warna pada gambar itu detail banget, tapi trade-off-nya file size-nya itu juga sangat besar. Maka dari itu kita akan menggunakan subsampling 420.
Kenapa? Karena dia tuh kompresi tinggi, tapi ukurannya kecil dan kualitasnya tetap bagus. Kalau 422 itu mirip 444 dan kompresinya nggak terlalu besar gitu. Sedangkan 400 itu kompresinya besar banget, tapi ukuran file size-nya terlalu kecil gitu. Jadi bisa kelihatan rusak untuk kualitas data dari gambar yang dikompresi. Tuh, makanya 420 itu jadi pilihan yang paling optimal. Oke, yang ketiga itu kita lakukan pemisahan gambar menjadi blok 8 kali 8 pixel atau sebutannya makro blok. Kenapa? Karena setelah ini kita akan melakukan DCT. Dan DCT itu hanya bekerja optimal pada blok yang kecil. Kenapa nggak lebih kecil dari 8 kali 8? Itu karena setelah dilakukan banyak eksperimen secara apa ya, dari eksperimen-eksperimen yang sudah ada itu disimpulkan bahwa ukuran 8 kali 8 pixel itu cukup kecil tapi efisien dan juga cukup besar untuk menangkap pola visual. Tuh. Makanya cocok untuk di DCT. Nah, di sini aku menaruh ilustrasi untuk menjelaskan gimana sih maksud 8 kali 8 pixel itu. Gitu. Jadi satu makro blok atau satu blok yang ada di gambar kiri ini itu adalah eh, potongan dari keseluruhan gambar selfie yang aku taruh di awal gitu. Nah, ini sebenarnya nggak masih terlalu besar. Harusnya 8 kali 8 pixel tuh harus kecil banget dan kita harus zoom in untuk bisa ngelihat si 8 kali 8 itu. Tapi untuk kebutuhan visual dan supaya aku bisa menjelaskan dengan lebih mudah, ini aku gambarin sebesar ini gitu. Nah, tapi ini cuma salah satu. Untuk kita kompresi semuanya keseluruhan gambar itu ya harus 8 kali 8 sampai keseluruhan gambar. Jadi satu makro blok, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai menutupi seluruh gambar. Nah, selanjutnya kita lakukan transformasi DCT atau Discrete Cosine Transform. Tiap blok itu diubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Apa maksudnya? Kita bisa ngelihat di sini bahwa ini adalah domain spasial. Domain spasial sendiri itu adalah sebuah matriks yang merepresentasikan gambar asli, gitu. Tapi isinya itu tuh kayak apa ya? Setiap angka atau setiap koefisien pada matriks itu menggambarkan nilai dari setiap makroblok tadi yang udah kita explore, yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi setiap makroblok itu bisa bernilai 0 sampai 255 tergantung intensitas cahaya pada makroblok tersebut. Dan setiap posisi matriks itu sesuai dengan posisi gambar asli. Nah, itu adalah penjelasan dari domain spasial. Nah, domain frekuensi sendiri itu memiliki sifat dan struktur yang berbeda. Sebelumnya kita transformasi dulu menggunakan command ini di Python untuk menjadi ini hasil DCT-nya. Nah, struktur DCT itu dia nggak merepresentasikan posisi asli di gambar asli. Posisinya, strukturnya itu direpresentasikan seperti ini. Jadi ada dua istilah baru untuk eh, DCT, yaitu DC dan AC. DC atau direct current coefficient adalah rata-rata intensitas blok yang lainnya atau para AC. Sedangkan AC atau alternating current coefficient itu adalah detail dari tekstur. Gitu. Jadi mungkin lebih spesifiknya setiap DC dan AC itu merepresentasikan frekuensi. Jadi bukan intensitas cahaya lagi kayak domain spasial. DC itu merata-ratakan setiap AC, setiap nilai AC. Makanya dia biasanya yang paling besar atau paling kecil gitu. Dan ditaruh di paling ujung kiri. Dan yang bisa dilihat di DCT dia jadi berbeda banget nilainya dengan nilai pada domain spasial awal. Gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan kuantisasi.
Nah, di sini ini adalah tahapan di mana kita melakukan kompresi lossy atau pengurangan data secara signifikan gitu. Kenapa? Nah, karena kita lihat di sini ada luminance quantization matrix. Ini adalah standar baku atau standar umum yang kita gunakan untuk menjadi pembagi dari DCT gitu. Nah, jadi DCT nanti kita bagi sama Q. Jadi matriksnya itu kita bagi sama matriks Q. Lalu kita bulatkan ke bawah. Itu dari situ kita dapatkan hasil kuantisasi. Kenapa? Jadi kayak kita tuh kalau misalnya di CT awal itu kan dia banyak banget desimal atau menyimpan nilai yang sangat-sangat detail. Sementara kita nggak perlu sedetail itu gitu. Yang penting apa ya, visualnya nggak terlalu berubah jauh. Maka dari itu kita bulatkan dan kita kuantisasi lah istilahnya. Dan kita dapatkan di sini quantization resultnya. Di bawah ini adalah kode Python untuk melakukan kuantisasi. Oke, setelah itu kita lakukan zigzag ordering. Sorry, di sini gambarnya kurang terlihat karena ada error. Oke, pada dasarnya eh, dia tuh ada urutan khusus gitu. Jadi dari hasil kuantisasi ini dia mulai dari min 9, lalu dia akan ke 7 yang ada di kanannya, terus ke 7 di bawah min 9, lalu dia akan ke min 3, ke min 6, dan ke min 3 atasnya. Dan akan dilakukan secara terus-menerus kayak gitu. Kodenya itu bisa dilihat di sini, kode Python. Hasil dari zigzag ordering ini itu bisa dilihat di bagian paling bawah gitu. Jadi hasilnya adalah matriks satu dimensi. Tujuannya apa? Supaya koefisien nol itu bisa berurutan dan dapat dikomprensi lebih efisien dengan encoding selanjutnya. Nah, di sini kita lakukan entropy coding dari hasil zigzag ordering tadi. Gitu. Menggunakan teknik kompresi lossless seperti run length encoding atau Huffman coding. Boleh salah satu aja. Dan menghasilkan stream bit akhir yang disimpan di file JPG yang datanya pasti lebih kecil dari data awal. Ya bagian kiri kita gunakan run length encoding untuk contoh saat ini. Ini di Python-nya. Terus ini buat output print untuk mendapatkan hasil yang di bawah ini. Run length encoding. Jadi dia tuh jauh lebih terkompresi lah. Untuk run length encoding sendiri nggak akan aku jelaskan di sini karena kita fokusnya lebih ke tahap encodingnya. Untuk apa namanya, algoritma ini detailnya itu bisa dipelajari di sumber lainnya. Oke, jadi kita bisa melihat hasil yang kita cari dari awal itu di makro blok, di salah satu makro blok yang aku ambil dari tengah gambar. Bisa kelihatan bedanya antara yang asli atau enggak yang di encode gitu. Di encode dan di decode lagi. Bisa terlihat lebih blur dibandingkan blok asli, terutama di detail kontras bawah kanan. Hal ini menunjukkan bahwa proses subsampling dan proses kuantisasi menyebabkan hilangnya detail halus pada citra, serta apa, entropi coding ini juga membantu encoding tapi nggak lossy sih. Jadi kayak nggak mengurangi file size. Cuman yang subsampling dan juga kuantisasi. Bisa kelihatan ini beda ya. Ini putih banget, ini abu-abu, ini jadi lebih hitam. Dan kalau misalnya mau ngelihat detailsnya, itu bisa ngelihat di output di sebelah kanan. Oke, jadi itu adalah hasil dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kompresi video.
Kita pakai contoh skenario, seorang ibu merekam pertandingan futsal anaknya yang berumur 10 tahun menggunakan kamera digital, seperti di HP gitu misalnya. Video tersebut dikompresi dan dikirim melalui internet untuk diunggah ke media sosial, seperti YouTube, Instagram, atau WhatsApp, agar bisa ditonton oleh teman-teman atau kerabat secara asinkron. Oke, kita menjawab soal pertama, itu perbedaan sinyal video analog dan digital serta relevansinya dengan kasus. Oke, jadi di sinyal video analog itu sinyal kontinu yang merepresentasikan informasi video seperti kecerahan dan warna secara langsung melalui variasi voltase atau frekuensi. Sedangkan sinyal digital itu direpresentasikan sebagai serangkaian data biner, angka 0 dan 1. Secara intinya, itu sinyal analog tuh kalau misalnya biasanya pasti kita ngelihat, udah pernah ngelihat, itu sinyal yang kayak naik turun. Sedangkan video digital itu direpresentasikan dengan data biner seperti 0 dan 1. Grafiknya itu kayak tek 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 tek. Ya gitu intinya. Kerentanannya, kalau sinyal video analog tuh sangat rentan terhadap noise dan degradasi. Setiap kali disalin atau ditransmisikan, kualitasnya menurun karena noise dan degradasi itu. Sedangkan video digital itu jauh lebih tahan terhadap noise. Selama data biner dapat dibaca, salinan identik dengan aslinya dapat dibuat. Itu kelebihan dari video digital. Untuk kompresi video analog itu sulit dan tidak efisien. Sementara video digital itu mudah secara efektif menggunakan algoritma komputasi. Jadi, relevansinya dalam skenario karena video akan dikirimkan ke media sosial, format digital itu sangat diperlukan agar mudah dikompresi, diunggah, dan diputar ulang dengan kualitas tetap baik atau sama kayak originalnya. Yang kedua, peran video encoder H264 dan cara kerjanya secara umum. H264 sendiri itu adalah standar kompresi video populer yang banyak digunakan di platform media sosial karena efisien dan kompatibel luas. Peran utamanya itu mengkompresi data video digital mentah menjadi ukuran file yang jauh lebih kecil dengan penurunan kualitas visual yang seminimal mungkin. Jadi file size-nya itu jauh berkurang tapi kualitas visualnya nggak jauh berkurang. Mirip sama originalnya. Secara umum, H264 bekerja dengan cara transformasi dan kuantisasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di kompresi citra, itu dia mirip-mirip cara kerjanya. Terus dia ada prediksi antar frame yang akan dijelaskan setelah ini dan entropi coding seperti Kabak untuk kompresi bitstream secara efisien. Jadi H264 ini memastikan file yang dihasilkan berukuran kecil, mudah diunggah ke internet, dan tetap menjaga kualitas tampilan di berbagai perangkat. Oke, jadi ditanya juga apa sih bedanya open loop dan closed loop video encoding. Jadi open loop sendiri itu adalah eh, sistem di mana encodernya itu mengkompresi video tanpa memiliki umpan balik dari proses decoding. Metode ini lebih cepat, tapi kurang akurat karena error terjadi selama kompresi itu menumpuk. Jadi hasil akhir kita itu adalah akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang tidak kita urus gitu selama proses encoding. Sementara closed loop encoding itu eh, setelah sebuah frame dikompresi, encoder langsung mendekompresi kembali untuk melihat hasil yang cacat. Jadi setelah video awal itu dikompresi, kita dekompresi langsung untuk melihat cacat nggak atau dia sesuai sama video awal gitu. Kalau misalnya cacat, video cacat itu digunakan sebagai referensi untuk kompresi frame berikutnya. Jadinya dia terus mengupgrade diri, memperfectin diri supaya semakin sempurna dan semakin bagus kompresinya. Standar modern seperti H264 itu menggunakan closed loop encoding. Jadi pada skenario ini closed loop encoding lebih cocok untuk digunakan. Nah, apa sih redundansi temporal
dan kenapa itu digunakan untuk kompresi video. Jadi redundansi temporal sendiri itu merujuk pada keadaan atau kondisi di mana objek dan latar belakang video itu seringkali tidak berubah antara frame. Jadi contohnya mungkin lebih jelas contohnya tuh kayak misalnya di suatu video di kasus kita itu kan anak yang sedang bermain futsal. Nah, di backgroundnya itu kebanyakan nggak bergerak. Kayak misalnya lapangannya atau nggak gawang misalnya. Nah, itu kan nggak bergerak, jadi nggak perlu di-upgrade-upgrade. Oke, mungkin itu aku jelasin setelah ini. Kompresi video ini memanfaatkan melalui teknik estimasi gerak atau kompensasi gerak. Encoder memanfaatkan redundansi temporal dengan hanya menyimpan perubahan antar frame, bukan seluruh frame baru setiap waktu. Nah, ini aku jelasin setelah slide ini ya. Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu cara kerja dari penggunaan redundansi temporal ini dalam kompresi video. Encoder nggak perlu mengirim ulang gambar lapangan futsal dan penonton di latar belakang yang cenderung tetap di banyak frame. Nggak perlu diupdate terus setiap framenya. Untuk frame berikutnya, encoder akan melacak posisi baru si anak saat bergerak di lapangan. Alih-alih mengirim ulang gambar anaknya, encoder cukup mengirimkan motion vector atau panah yang memberitahu decoder. Ambil gambar anak dari frame sebelumnya, lalu geser ke posisi ini, gitu. Jadi cuma perubahannya aja, gitu, yang disimpan atau yang diketahui. Residual, data kecil yang berisi perbedaan halus antara prediksi dan kenyataan. Misalnya gerakan tangan baru, perubahan ekspresi, atau arah bola. Aku jelasin lebih jelas di slide ini. Oke, jadi group of picture. Apa sih group of picture? Group of picture itu adalah satuan struktur video. Jadi video sendiri itu kan terdiri dari ratusan atau jutaan frame yang bergerak secara cepat. Frame statis gitu, gambar statis yang bergerak secara cepat untuk membentuk suatu video. Nah, group of feature sendiri ini terdiri dari tiga jenis frame. Intra-frame, predicted frame, dan juga bidirectional frame. Intra-frame adalah frame lengkap yang dijadikan referensi utama. Frame lengkap ini itu apa ya, mengandung setiap elemen atau setiap elemen pada suatu gambar atau pada satu frame. Nah, ini digunakan sebagai referensi utama untuk predicted atau bidirectional. Tapi trade-off-nya tentunya dia file size-nya jauh lebih besar gitu. Karena dia menyimpan seluruh elemen. Sementara predicted dan bidirectional itu cuma menyimpan perbedaan dari frame sebelumnya. Gitu. Jadi dia nggak menyimpan setiap elemen kayak misalnya elemen statis yang ada di frame sebelumnya gitu. Nah, bedanya predicted dan bidirectional itu memprediksi dari frame sebelum dan sesudah. Kalau predicted cuma dari frame sebelumnya. By frame itu eh, lebih efektif lah, lebih efisien. Oke, di sini ada perbedaan GOP 20 dan GOP 50. Maksudnya apa? Itu kalau GOP 20 di setiap 20 picture atau frame itu bakal ada iframe. Sementara di GOP 50 di setiap 50 frame bakal ada satu iframe. Nah, tentunya GOP 20 kualitasnya lebih baik, tapi ukuran filenya lebih besar. Kenapa? Kita pakai contoh misalnya satu video terdiri dari 60 frame gitu. Kalau misalnya GOP sama dengan 20, itu dia bakal ada tiga picture yang punya ukuran lebih besar. Ukuran paling besar. Itu ada tiga. Sementara di GOP sama dengan 50, itu dia cuma ada satu ukuran yang sangat besar. Maka dari itu GOP 20 jadi tentunya bakal memiliki ukuran file lebih besar. Walaupun kualitasnya juga bakal lebih baik. Dan navigasi lebih cepat. Gitu. Nah, untuk video yang akan diunggah ke media sosial atau non real time, biasanya encoder akan memilih GOP lebih panjang, misalnya 50, agar ukuran file lebih kecil selama kualitas tetap dapat diterima.
Jadi kita harus mengkonsiderasi juga penggunaan ini kasusnya adalah sosial media, di mana umumnya eh, itu digunakan oleh orang-orang yang punya attention span yang cukup rendah gitu. Kita mengkonsiderasi behavior orang-orang saat ini, pada zaman ini, di mana user experience atau kepuasan pengguna itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan informasi yang mereka terima. Maka dari itu mereka lebih mengutamakan GOP 50. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal ketiga atau kompresi audio. Langkah utama dari kompresi audio ini mencakup: pertama, kita sediakan dulu file WAV asli sebagai acuan kualitas dan ukuran sebelum kompresi. Ini aku input eh, audio aku menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan aku tunjukkan setelah slide ini. Terus kompresi ke format MP3, terus perbandingan ukuran file, visualisasi gelombang, waveform, spektrum frekuensi, dan juga kesimpulan analisis. Apa yang kita dapatkan dari percobaan kompresi audio ini. Oke. Pertama-tama, aku melakukan input audio. Saya merekam selama 30 detik dan memastikan bahwa format file audio itu berformat WAV. WAV dipilih karena merupakan format lossless, tidak terkompresi, cocok sebagai acuan. Mungkin aku coba buat nunjukin audionya. Tanahku negeri Indonesia Raya merdeka merdeka. Nah, itu adalah audio asli yang aku sediakan dalam format WAV. Yang kedua, itu aku kompresi supaya jadi format MP3. Kalau misalnya tadi lihat di Visual Studio Code, ada juga audio dash kompresi. Itu setelah aku kompresi audio WAV menjadi MP3 menggunakan library Python PyDub. Kodenya bisa dilihat di bagian kanan sini. Kenapa MP3? Karena MP3 itu format lossy compression. Artinya sebagian data audio dihilangkan untuk menghemat ukuran file. Ya, aku jelasin detailnya setelah slide ini. Bitrate-nya bisa diatur, tapi eksperimen juga bisa tetap valid meskipun nggak aku atur secara eksplisit. Nanti bisa dilihat di kode bahwa aku nggak mengatur secara eksplisit dia jadi 64K atau 128K. Nah, langkah ketiga kita bandingin ukuran file. Setelah kita kompresi antara WAV dan MP3, bisa dilihat dari outputnya itu pengurangannya sebesar 90%. Lebih tepatnya 90,58%. Itu kita gunakan eh, os.pad.getSize. Itu buat ngelihat perbedaan ukurannya. Ini menunjukkan efisiensi kompresi MP3 dalam menghemat ruang penyimpanan. Oke, di sini aku melakukan visualisasi gelombang. Itu digunakan Librosa Display Wave Show untuk menampilkan bentuk gelombang audio seperti yang bisa dilihat di bawah. Waveform ini, kalau misalnya yang MP3, itu sama juga mempertahankan bentuk umum gelombang. Jadi, meskipun udah dikompresi, mereka akan menunjukkan bentuk umum gelombang yang mirip. Namun, kalau misalnya dilihat lebih detail, amplitudo dan dinamikanya terdapat sedikit perbedaan atau perubahan lebih halus. Kayak misalnya apa ya? Kurang kelihatan sebenarnya di sini. Cuma kalau dilihat itu ada sedikit perubahan. Mungkin bisa dilihat sendiri pada slide. Nah, selanjutnya kita visualisasikan pada spektrum frekuensi atau FFT. Spektrum frekuensi itu bisa dianalisis menggunakan fast Fourier transform. Plot ini bisa menunjukkan distribusi energi hingga frekuensi tinggi. Nah, tapi yang di MP3 itu bisa kelihatan, nih misalnya paling jelas itu di sini, dan di sini. Kelihatan bahwa yang WAV itu bisa sampai frekuensi di atas 2000 magnitudonya. Sementara yang MP3 itu nggak lewat.
Kenapa? Karena proses kompresi MP3 memangkas bagian yang tidak terdengar jelas oleh telinga manusia. Jadi kalau misalnya nggak kedengaran sama kita, ya udah nggak perlu disimpan gitu loh. Karena itu memakan memori atau file size yang nggak penting. Nah, jelasnya bisa dilihat di slide ini. Jadi kesimpulannya MP3 itu presentasi kompresinya besar, itu 90,58%. Waveform MP3 itu masih menyerupai WAV, tapi ada sedikit penurunan detail. Itu dapat dilihat pada perbandingan kedua waveform pada langkah 4 di slide sebelumnya. Terus di sini dijelaskan lebih dalam kenapa MP3 yang digunakan gitu. Karena dia menggunakan prinsip psikoakustik, di mana psikoakustik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mendengar suara. Prinsip ini digunakan dalam kompresi audio seperti MP3. Tujuannya untuk mengurangi ukuran file audio dengan hanya menyimpan bagian yang bisa didengar dan menghapus informasi tak terdengar. Di mana seperti magnitudo tadi yang di atas 2000. Nah, jadi kompresi MP3 itu trade-off-nya kualitas audio versus efisiensi penyimpanan. Dia ngurangin file size tapi dengan mengorbankan kualitas audio gitu. Cuman harusnya kualitas audio yang dikorbankan yang minimal karena yang dibuang kayak tadi hal-hal yang nggak bisa didengar sama manusia gitu. Itu adalah jawaban dari soal nomor 3. Sekarang oh ya kita mungkin aku tunjukin dulu secara singkat aja. Setelah dikompresi itu suaranya gimana? Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeri. Basically sama, sebenarnya mirip-mirip kan sama yang awal. Cuman kalau misalnya lebih didetailin itu bakal ada sedikit perbedaan. Ini aku tunjukin aja secara singkat kodenya untuk menghasilkan analisis tadi. Ini untuk nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Soal 4 yaitu membahas terkait watermarking. Nah, jadi di sini langkah utamanya secara garis besar itu adalah pembuatan sinyal audio yaitu 440 Hz seperti yang diinstruksikan di soal yang berdurasi 2 detik dengan sample rate 48.000 Hz. Terus habis itu kita buat watermark dengan spread spectrum yang menghasilkan deret pseudo random menggunakan seed dari tanggal lahir untuk digunakan sebagai watermark. Terus kita sisipkan watermark yang baru kita buat itu dengan dua bobot berbeda. Seperti nanti apa ya di variabelnya itu W1 dan W2. Terus habis itu kita visualisasikan sinyal yang udah di watermark dan juga yang original. Kita mainkan suaranya untuk melihat perbedaan antara watermark dan original. Dan kita deteksi watermark dengan menghitung korelasi. Oke, jadi aku akan ngejelasin dari kode Python gitu. Sambil menjelaskan langkah-langkah yang tadi udah aku jelaskan. Yang pertama itu cuma kumpulan import library Python. Terus habis itu step satunya itu kita buat sinyal sinusoidal murni dengan frekuensi 440 Hz, nada 4, durasi sinyalnya 2 detik, sampling rate 48.000 Hz. Ini digunakan sebagai sinyal pembawa watermark yang akan kita buat setelah ini. Nah, step 2 itu kita buat watermarknya dengan seed 412 atau 4 Desember yang merupakan tanggal lahir aku. Isi watermark adalah array nilai min 1 sampai 1 sepanjang sinyal audio. Selanjutnya di step 3 itu kita sisipkan watermark ke audio 440 Hz awal. Itu kita gunakan bobot berbeda 0,005 dan 0,02. Oke, langkah keempat itu kita tampilkan grafik 1000 sampel pertama dari sinyal asli, sinyal dengan watermark yang lebih kecil dan lebih besar 0,005 dan 0,02. Tujuannya buat perbandingan. Apa sih bedanya setelah watermark
dan sinyal original. Yang hasil visualisasinya bakal aku tunjukin di slide setelah ini. Aku pengen jelasin dulu step-stepnya. Setelah itu kita gunakan library untuk sound device untuk memutar sinyal asli dan sinyal watermark. Jadi kita bisa ngedengar suaranya. Dan terakhir itu kita gunakan korelasi untuk mendeteksi watermark dari sinyal yang kita kita udah sisipkan watermarknya. Oke. Ini adalah visualisasi sinyal dari sinyal original dan juga sinyal yang sudah di watermark dengan bobot berbeda. Sekilas, sinyalnya tuh tiga-tiganya saling overlapping atau saling menimpa dengan bentuk yang sama persis. Tapi kalau misalnya kita lihat secara lebih dalam, kita bisa ngelihat perbedaan warna. Seperti di atas ini, ada kelihatan warna biru. Warna biru. Kalau misalnya dia sama persis, itu nggak akan kelihatan perbedaan warna sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa watermark itu akan mengakibatkan sedikit distorsi atau ketidakteraturan halus, terutama dengan bobot watermark yang lebih besar. Misalnya 0,02 tadi, atau 0,005. Nah, hasil suaranya akan aku play di Visual Studio Code. Ini adalah kode yang udah aku taruh di PPT. Dan ini aku jalankan. Nah, ini adalah grafiknya yang tadi udah aku tunjukkan dan sebentar lagi akan keluar suaranya. Oke, itu adalah suaranya. Dapat kita lihat, dapat kita dengar bahwa semakin besar beban atau bobotnya dari watermark yang disisipkan ke sinyal audio kita, itu bakal semakin besar noise-nya atau suara kresek-kresek yang bisa kita dengar barusan. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi dari watermark berbasis spread spectrum. Hal ini menunjukkan trade-off klasik, yaitu semakin kuat watermark atau semakin mudah dideteksi karena bobotnya yang besar, semakin besar juga potensi gangguan terhadap kualitas audio. Semakin kresek-kresek tuh. Nah, mungkin secara outputnya itu bisa kita lihat di bawahnya. Ini hasil korelasinya. Semakin besar korelasinya, itu semakin besar potensi gangguan terhadap kualitas audio. Atau semakin besar noise-nya terhadap audio yang kita dengar. Sekian dari saya, semoga setiap jawaban yang saya presentasikan atau saya jelaskan bisa menambah pengetahuan atau wawasan dari para pendengar sekalian. Terima kasih.